Baik, kembali lagi bersama saya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Syafrin Aldi Putra Nasution, PLDP 3 Tanaman, Angkatan 27 dari Regional 4 Pamku. Ingin sharing mengenai modul ketiga, yaitu modul fungsional. Kita akan berbicara mengenai support system, yaitu manajemen jalan dan jembatan. Di dalam pembangunan perkebunan, baik itu kelapa sawit, karet, maupun teh, unsur atau faktor pertama yang menjadi bahan pertimbangan ialah faktor topografi. Kenapa faktor topografi? Nah, ini dia berkaitan dengan kemudahan dalam pemanenan, pengangkutan, serta pemeliharaan jalan. Jalan merupakan faktor penting atau urat nadi di dalam perkebunan. Maka jalan harus diusahakan dapat dilalui dalam segala cuaca atau all weather road. Nah, pemeliharaan rutin dengan teknis yang tepat akan dapat mengurangi biaya pemeliharaan itu sendiri dan biaya transportasi dari panen yang akan kita angkut ke pabrik, baik itu dengan alat berat maupun dengan manual. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan jalan yang pertama adalah topografi dan vegetasi, kedua kondisi tanah, dan ketiga adalah layout dan klasifikasi jalan, mau MR, CR, JP, atau JPK. Adapun flowchart dalam pembuatan jalan, jika kita ingin membuat jalan, yang pertama adalah kita harus membuat layoutnya dulu, yaitu kita harus membuat bentuk blok, lalu kita harus mengklasifikasikan mana daerah datar, mana daerah berbukit, dan mana daerah lembah, sehingga kita bisa membuat layout jalan yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus menentukan klasifikasi jalannya. Uh, Mau jalan itu MC atau CR, atau dia jalan panen, jalan kontrol, karena ini berkaitan dengan ukurannya dan juga nanti semacam spek-spek yang kita penuhi untuk pembuatan jalan. Lalu kita akan melakukan pembuatannya, yaitu kita bisa melakukan secara mechanical maupun manual, yaitu kita timbun dulu jalannya sehingga dia permukaannya menjadi sedikit seperti batu tengkurap. Lalu kita perkeras sesuai dengan spek batu yang kita butuhkan dan yang tersedia di perkebunan kita. Kemudian jangan lupa kita siapkan parit jalannya, ya. Lalu yang terakhir kita lakukan pemeliharaan baik secara mekanik dengan alat berat maupun dengan manual. Tentunya ini memiliki rotasi pekerjaan. Nah, yang terakhir untuk pemeliharaan jembatan. Kita sedikit bicara jembatan di sini. Di setiap kebun pasti tentunya ada jembatan. Jembatan ini untuk membantu kita melalukan hasil panen kita melewati seperti sungai, jurang yang terlalu dalam, maupun areal-areal yang lembek seperti rawa. Nah, tentunya jembatan ini harus dipelihara agar kondisinya awet. Jembatan harus diinspeksi sekurang-kurangnya setahun 2 kali. Untuk memastikan apa? Yang pertama adalah sungai yang di bawah jembatan harus bersih dari sampah-sampah. Karena jika sampah-sampah ini menyumbat, maka air akan naik. Air naik akan menyebabkan jembatan rusak. Lalu struktur bangunannya, ini struktur tempat pengikatan bangunan si jembatan itu harus dalam keadaan stabil, baik yang di atas maupun yang di bawah. Kita juga harus perhatikan tembok sayap pelindung jembatan. Ini harus tidak terjadi erosi di sekitarnya, karena jika erosi keruak maka jembatannya bisa nanti roboh. Lalu pengikisan kita perhatikan juga di sekitar penopang jembatan. Lalu permukaan penutup jembatan harus dalam kondisi baik. Dan jalan menuju jembatannya juga kita harus pelihara dengan baik. Karena jika jalannya tidak terpelihara dengan baik, eh, orang-orang akan sulit melalui untuk melewati jembatan itu, bilang jembatan. Mungkin eh,
Sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat menambah wawasan kita. Lebih dan kurang, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.